Apa perbedaannya Honda BR-V yang biasa dengan yang Honda N7X ini? Kalau dilihat-lihat, ya nggak kelihatan. Karena memang kalau nyetir di sini, itu mobilnya ini enak banget. Cuma begitu jadi penumpang di belakang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini bersama gue Dimas Okta. Sebentar lagi kan kita udah mau lebaran nih, makanya kita ngomongin mobil keluarga. Honda BR-V, mobil keluarga Honda, walaupun SUV ya, yang harganya di bawah 400 juta dan masih terjangkau. Kalau lagi musim lebaran, mau mudik nih, kan mobil keluarga itu untuk mudik, untuk pamer, untuk ria juga gitu. Nah makanya sekarang kita bahas Honda BR-V, tapi bukan Honda BR-V biasa, tapi ini adalah Honda BR-V N7X Edition yang diluncurkan di IMS 2024 kemarin. Lantas apa aja bedanya? So this is it, CVT review Honda BR-V N7X Edition. Oke, kita bahas soal si BR-V N7X ini. Mungkin dari kalian nggak semuanya pecinta mobil dan nggak niche di mobil. Jadi kami mau menjelaskan dulu apa itu N7X Edition. Jadi N7X ini sebenarnya adalah nama konsep dari Honda BR-V saat diperkenalkan pertama kali 2021 lalu. N7X ini jadi dia stands for New 7-Seater Excitement waktu itu, waktu 2021. Dan konsepnya pun emang mirip banget seperti ini. Karena Honda kan biasanya gitu yang ngeluarin konsep waktu itu tuh 2021 awal ini keluarnya. Terus 6 bulan kemudian udah nongol lah ini meluncurkan si BR-V waktu itu HPM. Terus apa perbedaannya Honda BR-V yang biasa dengan yang Honda N7X ini? Kalau dilihat-lihat ya nggak kelihatan. Emang hampir nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma sedikit banget, minor banget. Dan kita jelasin perbedaannya apa aja sekarang. Perbedaan pertama adalah bagian cladding dan juga body kit yang di Honda BR-V biasa itu warnanya hitam matte, di sini jadi hitam glossy semuanya. Dari depan sampai belakang itu semuanya jadi glossy. Memang kelihatannya lebih cantik. Tapi ngerawatnya susah. Susah banget ngerawat ini. Lebih gampang lecet, jadi lebih perawatannya harus lebih diperhatikan. Terus di bagian depan dia itu ada detail yang sebenarnya kami cukup suka ya dengan Honda sekarang gitu. Di HR-V kan ada, kalau yang RS ada detak jantungnya tuh di bawah. Nah kalau dia ada di sini nih tulisannya N7X Edition. Jadi dia nggak nempel di belakang doang asal tempel gitu ya, tapi dia ditaruh di sini. Dan ini ya emang dia nggak integrated sih sama grillnya, ini tempelan juga, tapi ditempatkannya tuh bagus gitu. Terus kemudian ke bagian samping bedanya spionnya itu juga jadi warna hitam glossy, karena yang sebelumnya kan dia suara body ya. Terus untuk velg, kalau di BR-V biasa itu dia warnanya two tone, kalau di sini dia warnanya full hitam. Ini jadi mirip-mirip Black Edition nih namanya nih. Terus untuk N7X Edition ini dia dapat warna spesial, yaitu warna sen kaki yang sebelumnya juga ada di Honda HR-V. Makanya kita dapat unit tesnya juga langsung warna hero color-nya nih. Kebetulan juga kita dapatnya ini kan yang Prestige Honda Sensing. Kalau yang tipe E, dia velgnya juga beda. Dia pakai velg yang tipe E biasa, cuma warnanya hitam juga. Untuk yang cladding hitam glossy yang tadi di tipe E juga sama seperti itu. Jadi bedanya hanya di velg aja dan juga di interior ya. Yang kalau E kan dia nggak ada empuk-empuk ya. Kalau di sini banyak empuk-empuknya. Ngomong-ngomong soal detail, di bagian belakang juga ada perubahan yang detail. Nih, logo Prestige dan logo BR-V-nya. Di sini dia dikasih warna gunmetal. Bukan hitam ya, emang kelihatannya hitam mungkin kalau di kamera. Tapi ini warnanya gunmetal, gelap banget. Dan itu beda dibandingkan dengan varian yang biasa. Karena kalau varian yang biasa dia warnanya silver aja seperti logo Hondanya ini. Dan saya punya pesan kepada seluruh pemilik Honda, tolong jangan diganti logonya dengan warna merah. Punya Type R itu sakral. Jangan, hanya boleh Type R yang make. Udah perbedaannya itu aja di belakang, nggak ada lagi. Ini kita cek ke dalam yuk. Di bagian interior, kita lihat perbedaannya apa? Tidak kelihatan, karena memang tidak ada perbedaannya sama sekali. Jadi sama aja. Emang udah cukup bagus interiornya sih, karena yang versi biasa pun udah kulit, jahitan asli. Terus untuk yang tipe Prestige di
armrest ini yang di pintu dia ada empuk-empuknya. Yang kena tangan pokoknya empuk. Kalau yang tipe E nggak ada, plastik semua yang tipe E. Dan joknya juga dia fabric, dan fabriknya kasar, nggak enak. Jadi kalau mau beli BRV mending yang prestis aja. Untuk di belakang sini, memang dia karena mobilnya di kelasnya tuh sebenarnya dia yang paling narrow ya. Makanya di interiornya juga sebenarnya nggak terlalu lega untuk lebarnya. Tapi karena dia panjang dan joknya cenderung tipis, legroomnya itu jadi lega banget. Ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm. Dan cukup ke belakang memang mengemudinya. Ini masih lega banget. Masih ada sekitar 9 jari lah ya jaraknya ya. Kemudian ada armrest juga yang cukup tidak umum di Honda. Karena dia armrestnya ada stoppernya. Jadi nggak ngampleh gitu. Walaupun memang ada stoppernya, tidak ngampleh. Tapi ini terlalu tegang, ini terlalu tinggi sebenarnya posisinya. Kurang nyaman. Bilang jadi antara kanan dan kiri tuh sebenarnya nggak seimbang gitu nih. Ini kita lihat tangan. Nah tuh posisinya tuh gini. Ini yang kanan, ini yang kiri. Yang di tengah sini terlalu tinggi. Mungkin bisa direndahin lagi ya stoppernya ya gitu. Biar lebih nyaman. Dan di belakang sini udah sih itu aja untuk kompartemen-kompartemen. Honda selalu juara ya di pintu, lega. Penyimpanannya ada cup holder di pintu 1, 2 dan juga penyimpanannya cukup lega. Terus di sini ada kantong-kantong, ini kantong buat HP juga nih, buat gadget-gadget. Kalau di sini nggak ada sih, buat tisu aja lah bisa. Interior depannya perbedaannya nggak ada perbedaannya sama sekali, kecuali di head unitnya. Karena seingat kami head unit Honda BRV itu nggak seperti ini. Nah yang ini head unitnya dia itu pakai keluaran dari Alpine. Alpine itu head unit yang kalau kita beli aftermarket harganya sebenarnya mahal banget karena dia produsen yang cukup legit juga dan bagus. Dan harusnya audionya itu bagus. Harusnya. Tapi nyatanya di mobil ini audionya ya nggak ada bedanya sama sekali. Speaker 6, 4 yang mid bass, 2 tweeter. Di sini yang empuk-empuknya sama ya. Sisanya bener-bener nggak ada bedanya ya. Airbag ada 6 juga di sini airbag. Curtain dan di jok juga ada. Joknya semuanya masih manual, bisa dinaik turunin. Terus untuk setirnya dia tilt dan teleskopik orangnya tapi ya. Jadi nggak bisa, hanya bisa tilt aja. Belum ada teleskopik. Padahal rival-rival di kelasnya itu udah pakai teleskopik. Walaupun harganya di bawahnya si Honda BRV ini. Aneh ya. Terus semuanya di sini sama aja, empuk-empuk di sini sama seperti yang di belakang. Terus di sini ada power outlet 12 volt dan ada 2 port USB-A. Asik, USB-A masih untuk Android Auto dan Apple CarPlay-nya yang konektivitasnya langsung ke head unit. Dan di sini armrest yang lucu adalah ini ada coakannya buat kita narik-narik rem tangan. Karena kan kalau di generasi sebelumnya tuh ada yang versi ini ya, ngeganggu ya, bisa diangkat gitu. Jadi di sini dikasih coakan. Tapi sayangnya adalah ini nggak bisa dimaju mundurin. Jadi kalau kita lagi nyetir, apalagi kalau yang posisi agak maju ya, ini sebenarnya posisi mengemudi kami agak mundur banget. Tinggal sedikit lagi itu udah mentok. Kalau orang-orang biasanya tuh kan biasanya nyetir segini nih. Ini nggak bisa. Jadi kalau berhenti doang bisanya seperti ini. Apalagi kalau cewek kan bisa segini nyetirnya. Terus kita ke panel instrumennya. Dia panel instrumennya itu common parts ya dengan yang digunakan oleh Honda HR-V tipe di bawah tipe RS ya. Jadi dia ada 2 dial seperti itu dengan lampu warning-warning. Terus juga ada MID-nya yang layarnya sudah TFT. Ini ukurannya mungkin sekitar 4,5 sampai 5 inci dan di sini informasinya itu cukup lengkap. Dia ada MID, ada real time konsumsi BBM, terus ada interface dari Honda Sensing-nya, ada individual door warning dan semua warning-warning itu ada di layar sini yang ada di tengah. Dan di sini tuh bagusnya adalah dialnya itu kalau malam kelihatannya itu kayak floating, keren deh pokoknya deh kalau malam kelihatannya. Ya, interior itu aja, nggak banyak yang bisa dibahas. Kita lanjut ke mesinnya. Berbicara soal mesin, ini masih menggunakan mesin yang sama dengan Honda BRV varian biasa. Well, naiknya cuma 1 juta harganya, jadi ya mesinnya pasti sama lah. Ini mesinnya berkode L15 1500 cc 4 silinder. Tenaganya 121 PS dengan torsi 145 Nm. Tenaga tersebut dialirkan melalui transmisi CVT ke 2 roda depan. Ruang mesinnya ya ciri khas Honda ya, nggak rapih, masih berantakan seperti ini. Even Accord pun seperti itu sama. Tapi seenggaknya ini udah ada dikasih peredam ya di sini ya, peredam mesin dan firewall-nya juga dikasih peredam nih. Biasanya beberapa model ada yang firewall-nya bahkan nggak dikasih peredam. Makanya suara di dalam mesinnya
terdengar cukup halus. Tapi ya overall gimana rasanya ada di dalam Honda BR-V sambil nyetir? Yuk kita langsung ngetes nyetir aja. Alright, sekarang kita sudah menyetir bersama Honda BR-V N7X Edition. Well, kalau ditanya rasa nyetirnya bedanya apa? Tidak ada bedanya. Gak ada bedanya sama sekali. Jadi sama-sama aja dengan BR-V yang versi biasa. Well, naiknya juga cuma 1 juta gitu. What do you expect? Emang cuma aksesoris doang yang nambah. Tapi overall rasa berkendaranya ya standarnya Honda ya. Suspensinya keras. Jadi kalau dibilang kalau bawa keluarga nyaman apa enggak? Tidak. Ini mobil tidak nyaman kalau jadi penumpang. Kalau Anda jadi driver, ini mobil asik. Mungkin kalau misalnya beli mobil yang dikendarainnya enak, tapi pengen bisa ngangkut banyak juga. Ya mobil ini emang cocok sih. Steeringnya, well kalau dibandingin sama Honda BR-V yang lama, memang masih lebih enak Honda BR-V yang lama untuk steeringnya. Tapi overall, kenyamanannya, peredaman kabinnya jauh lebih bagus ini. Walaupun tidak terlalu bagus juga kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitor di kelasnya. Tapi ini sudah improve dibandingkan dengan Honda BR-V generasi yang sebelumnya. Ini steeringnya kalau lagi di dalam kota itu enteng banget setirnya. Kalau misalnya kita nyari mobil yang emang easy to drive, mobil ini lebih easy to drive dibandingkan dengan Honda BR-V generasi sebelumnya. Tapi enaknya adalah tetap rasa sportnya Honda itu tetap kerasa. Ketika kita di tol seperti ini dan kecepatan yang lumayan tinggi, dia setirnya itu tambah berat. Jadi mobil itu lebih gampang dikontrolnya. Ya, Honda memang sepertinya lebih cocok bikin mobil racing ya dibandingkan dengan mobil keluarga. Karena memang kalau nyetir di sini, itu mobilnya ini enak banget. Cuma begitu jadi penumpang di belakang, jujur kami agak mual-mual. Terutama lagi puasa kayak gini kan, perut seperti dikocok-kocok rasanya. Kenapa tidak enak sekali di belakang? Ya, well, emang mobil ini fun to drive, tapi tidak fun ketika Anda ada di belakang. Jadi pastikan ketika Anda memiliki mobil ini, lebih sering duduk di depan aja daripada di belakang gitu. Lanjut soal keperedaman kabin, seperti yang tadi udah dibilang, peredaman kabinnya improve dibandingkan dengan Honda BR-V generasi sebelumnya. Cuma kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, yang kita notice adalah karena dia kan pakai bannya sekarang kan Bridgestone Turanza ya, T005, which is ban yang lumayan bagus dan lumayan mahal kalau beli sendiri. Dia suara kolongnya cukup teredam dengan baik, tapi suara anginnya ini masih kedengeran nih, wih gitu. Jadi kalau ketika kita nyetir di tol seperti ini kecepatan 100, 110, itu rasanya seperti ada tukang kue putu yang lewat. Ada di belakang mungkin tukang kue putunya, enggak. Kenapa tidak hilang-hilang suaranya gitu? Ada suara ngedengungnya, suara angin ya, bukan suara kolong. Suara kolong ini di jalanan yang dicor lumayan cukup teredam. Lantas ketika kita berbicara sebuah mobil keluarga, konsumsi BBM itu menjadi sangat krusial kan. Ya kita sudah melakukan pengetesan terhadap mobil ini ya, kita nggak pakai data lama, kita melakukan pengetesan baru. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatatkan konsumsi BBM 12,7 km per liter menurut pengetesan kami, dan itu dites sejauh 200 km lebih. Kemudian untuk rute di dalam tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, mobil ini mencatatkan konsumsi BBM 17,6 km per liter. Angka yang so-so sebenarnya untuk mobil zaman segini, cuma mengingat mobil ini kan lebih besar, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan HR-V, mungkin HR-V bisa dapat lebih di atas itu. Karena mobil ini kan 7-seater, jok belakang aja itu kan beratnya bisa nambah 40 kilo sendiri kan. Jadi ya wajar lah. Lanjut ke fitur andalannya si Honda BR-V, yaitu Honda Sensing. Karena dia satu-satunya di kelasnya yang punya adaptive cruise control. Ya, jadi Honda Sensing ini mencakup apa aja? Dia itu mencakup sebenarnya cukup lengkap, cuma memang ada beberapa hal yang dia disunat dibandingkan dengan misalnya CR-V, Civic gitu ya. Jadi di Honda BR-V ini Honda Sensing-nya mencakup adaptive cruise control sudah jelas, kemudian juga lane keeping assist, nih makanya bisa lepas setir, walaupun jangan pernah ngelepas setir kelamaan karena dia juga akan ada notifikasinya. Terus kemudian juga ada road departure mitigation system, kemudian ada auto high beam dan juga lead car departure notification. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah, kita main HP atau gimana, kendaraan di depan kita jalan, kita tuh dikasih tahu gitu kayak ting 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 ting. Lama-lama ntar maju, macet di belakang. Nah, gitu tuh. Enggak gitu. Itu bercanda.
Tapi itu cukup lengkap. Dan juga satu hal lagi, ada Honda Land Watch yang dimana dia kalau kita ngesen kiri ini seperti ini. Nah, dia ada kamera di spion kiri, dia menampilkan gambarnya di head unit. Tapi sayangnya adalah semua Honda Sensing itu tidak dilengkapi dengan blind spot monitoring karena Honda mengandalkan Land Watch-nya itu walaupun cuma ada di sebelah kiri. Cuma sih komplain dari kami sebenarnya ya. Karena kami biasa menggunakan Android Auto atau Apple CarPlay, which is kita pakai Maps terus kemana-mana gitu kan. Kalau kita lagi ngesen kiri dan kita mau belok gitu, jadi takut salah belokannya karena tampilan Maps ya hilang, keganti jadi gambar itu gitu. Seringkali kami ketika ngesen kiri, kami matikan aja Honda Land Watch-nya karena nggak susah juga, ada tombol dedicated-nya ya yang ada di switch lampu sini, dia tinggal dipencet aja. Walaupun kita lagi nggak ngesen gini, kita bisa ngeliat juga ke sebelah kiri ini kalau misalnya mau iseng aja gitu. Kalau misalnya ngesen dia nampil, kita mau matiin tinggal pencet aja. Jadi ya not a big complaint, tapi kalau kita ngomongin Honda, nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin performanya. Makanya sekarang kita mau coba juga, walaupun waktu itu Jason udah pernah ngetes, tapi apakah ada bedanya nih antara BRV versi biasa dengan versi N7X Edition. Oke, sekarang kita matiin AC, kita matiin traction control, kita akan tes akselerasi 0 ke 100-nya dapat berapa detik. Oke, kita coba ya di sport. 3, 2, 1, and go! Penyaluran tenaga, ya penyaluran tenaganya halus memang. 80, 100. Iya, hasilnya ternyata sama dengan klaim pabrikan dan juga yang dites oleh Jason. 11,5 detik. Cuma ini agak terpaut sedikit, ini 11,55 detik untuk akselerasi Honda BRV N7X 0 ke 100 km/jam. Buat mobil keluarga itu angka yang cukup lumayan oke lah ya. Pesaingnya ada yang 13, ada yang 14. Ya ini bisa lah kalau dibawa sendiri buat kebut-kebutan, buat nyalip-nyalip truk di jalan tol, buat nyalip-nyalip berakselerasi tiba-tiba gitu. Ini masih oke banget. So, overall, Honda BRV N7X Edition ini cocoknya buat siapa? Buat kalian yang pengen mobil fun to drive, tapi sewaktu-waktu bisa bawa keluarga juga sampai 7 orang. Misalnya kalau buat mudik, buat lebaran. Nah ini cocok. Karena nyetirnya asik, tapi buat penumpang agak kurang emang kenyamanannya. Tapi kalau lebih sering bawa mobil sendiri, ya mobil ini cocok sebenarnya. Tapi kalau kalian lebih suka yang lebih konservatif, yang lebih, bukan lebih necis ya, lebih biasa lah gitu. Misalnya velgnya lebih two-tone color, terus juga cladding-claddingnya lebih konservatif karena lebih gampang dirawatnya dan lebih tahan lecet gitu ya. Honda BRV yang biasa itu lebih cocok buat kalian. Tapi kalau kalian pengen yang ini nambah 1 juta doang, it's worth it kok gitu. Kalau gitu sekian dulu CVT video kali ini. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube CVT Indonesia, dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kita di cvt.indonesia dan juga di TikTok kita CVT Indonesia. Kalau kalian pengen baca-baca berita dari dunia internasional dan juga tanah air, bisa kalian cek di web kita di cvtindonesia.co.id. Habis baca berita, kalau kalian mau beli mobil Honda BRV N7X ini ataupun mobil lain, bisa langsung beli di website kami, jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Sekian dulu kalau gitu video kali ini. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.